Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sonia Angelia dengan NIM 2042301 kelas 4D Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sarahudin SAG MPDI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang zakat pada kelas tinggi untuk sekolah dasar. Sebelum masuk ke dalam materi, apakah di sini ada yang tahu zakat ini termasuk ke dalam rukun Islam yang keberapa sih? Betul, zakat termasuk ke dalam rukun Islam yang ketiga. Nah, apakah kalian tahu zakat itu apa sih? Ya, zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Kata zakat ini berasal dari bahasa Arab, yaitu zakara, yang berarti suci, bersih, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dalam istilah syariah, zakat berarti mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nisab atau batas minimal harta dan haul atau telah memiliki selama 1 tahun untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau disebut juga dengan mustahik. Zakat merupakan bentuk ibadah maliyah atau berkaitan dengan harta yang memiliki dimensi sosial tinggi, karena bukan hanya bertujuan untuk membersihkan harta si pemilik, tetapi juga untuk membantu kehidupan kaum yang membutuhkan. Nah, apakah kalian sudah paham apa itu zakat? Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu hukum zakat. Zakat hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Kewajiban ini ditetapkan secara jelas dalam Al-Quran dan hadis. Nah, contoh dalil dalam Al-Quran yaitu ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka dengan mendoakan mereka. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu syarat wajib zakat. Zakat wajib dikeluarkan jika memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu beragama Islam. Zakat hanya diwajibkan bagi orang Islam dan orang non-muslim tidak diwajibkan untuk menunaikannya. Yang kedua yaitu baligh atau berakal. Orang yang sudah dewasa dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk itu sudah wajib membayar zakat. Yang ketiga yaitu memiliki harta milik penuh. Artinya yaitu harta tersebut benar-benar dimiliki dan dikuasai penuh oleh si pemiliknya. Kemudian yang keempat yaitu harta mencapai nisab atau harta yang telah mencapai batas minimum wajib zakat. Yang kelima yaitu haul atau 1 tahun. Yaitu harta yang telah dimiliki selama 1 tahun. Yang keenam yaitu bebas dari hutang. Nah, harta yang dimiliki bukan untuk membayar hutang. Keenam tadi adalah syarat-syarat wajib berzakat. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu macam-macam zakat. Nah, ada yang tahu tidak zakat ini terbagi menjadi berapa sih? Iya, zakat ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama zakat fitrah dan yang kedua yaitu zakat mal. Nah, kita bahas satu-satu ya. Mulai dari zakat yang pertama yaitu zakat fitrah.
Zakat fitrah wajib ditunaikan pada bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Yang pertama, waktu mengeluarkannya yaitu setelah matahari terbenam pada malam Idul Fitri hingga sebelum sholat Id. Yang kedua, bentuknya yaitu berbentuk makanan pokok di wilayah tersebut seperti beras, gandum, atau jagung. Kemudian takarannya yaitu sebanyak 1 sa atau sekitar 2,5 kg beras per orang. Jika dalam satu rumah ada 4 orang, berarti 2,5 kg dikali dengan 4 orang yang ada di dalam rumah tersebut. Kemudian tujuannya yaitu untuk mensucikan jiwa orang yang berpuasa dan untuk membantu orang miskin merayakan Idul Fitri dengan layak. Kemudian yang kedua yaitu zakat mal atau zakat harta, yaitu zakat yang dikenakan atas harta benda yang dimiliki setelah mencapai nisab atau haul. Nah, jenis harta yang dikenal zakat mal yaitu yang pertama yaitu emas dan perak. Nah, zakat yang dikeluarkan yaitu sebanyak 2,5% dari total nilai mencapai nisab. Misalnya 85 gram emas. Kemudian yang kedua yaitu uang dan tabungan yang setara dengan nilai emas 85 gram atau 2,5% per tahun. Kemudian yang ketiga yaitu hasil pertanian. Jika diairi dengan air hujan, maka zakatnya sebanyak 10%, dan jika dengan perairan buatan, maka dikenakan 5%. Kemudian yang selanjutnya yaitu hewan ternak seperti unta, sapi, kambing yang mencapai nisab dan dipelihara selama 1 tahun. Kemudian yang selanjutnya yaitu perdagangan. Semua harta dari usaha atau bisnis dihitung 2,5% dari total bersihnya. Nah, apakah semuanya sudah paham dari kedua zakat yang telah dijelaskan tadi? Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu golongan yang berhak menerima zakat atau asnaf. Nah, di sini ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu fakir atau orang yang hampir tidak memiliki apa-apa. Yang kedua yaitu miskin atau orang yang masih memiliki sedikit harta tetapi tidak cukup untuk kebutuhan dasar. Yang ketiga, amil, yaitu petugas yang mengelola pengumpulan dan penyaluran zakat. Yang keempat, yaitu mu'alaf atau orang yang baru masuk dalam Islam dan membutuhkan penguatan iman. Yang kelima, yaitu riqab atau budak yang ingin memerdekakan diri. Yang keenam, yaitu gharimin, yaitu orang yang memiliki hutang karena kebutuhan mendesak dan tidak mampu untuk membayarnya. Yang ketujuh, yaitu fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang kedelapan, yaitu ibnu sabil atau musafir yang kehabisan bekal di perjalanan. Kemudian kita masuk lagi ke pembahasan selanjutnya yaitu tujuan dan hikmah zakat. Zakat ini memiliki banyak manfaat dan hikmah baik secara spiritual maupun sosial. Yang pertama yaitu dari segi spiritual atau agama, yaitu bertujuan untuk membersihkan jiwa dari sifat kikir dan cinta dunia, mendekatkan diri kepada Allah karena menjalankan perintahnya, dan membersihkan harta dari hak orang lain yang menempel di dalamnya. Kemudian yang kedua yaitu dari segi sosial.
yaitu untuk mengurangi kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin, untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup kaum lemah, untuk menumbuhkan rasa solidaritas dan kasih sayang antar sesama umat Islam, dan juga untuk menciptakan keadilan sosial dalam distribusi kekayaan. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu perbedaan antara zakat dan sedekah. Zakat diwajibkan bagi yang sudah memenuhi syarat, sedangkan sedekah yaitu sunnah atau tidak wajib. Zakat ada waktu, takaran, dan jenis tertentu, sedangkan sedekah bebas waktu, jumlah, dan bentuknya. Zakat harus diberikan kepada 8 golongan, sedangkan sedekah boleh kepada siapa saja. Zakat termasuk dalam rukun Islam, sedangkan sedekah tidak termasuk ke dalam rukun Islam. Nah, itulah perbedaan antara zakat dan juga sedekah. Kemudian kesimpulan dari semua pembelajaran yang telah kita pelajari tadi adalah zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat terbagi menjadi 2 jenis, yaitu zakat fitrah dan juga zakat mal. Zakat hukumnya ibadah individu, tetapi memiliki dampak besar dalam kehidupan sosial. Pangan zakat kita membantu orang lain, membersihkan harta, dan menumbuhkan solidaritas antar umat Islam. Nah, teman-teman, itulah tadi pembahasan materi tentang zakat, mulai dari pengertian, hukum berzakat, syarat wajib berzakat, macam-macam zakat, golongan yang berhak menerima zakat, dan tujuan dan hikmah berzakat. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.